Lalu di ayat berikutnya Allah kemudian mengisahkan nabinya atau rasulnya, yakni Nabi Lut alaihissalam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Nabi Lut adalah termasuk salah seorang dari nabi atau rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus, yakni sebagai utusan, dan yang wajib kita imani sekaligus wajib kita ketahui, karena dia termasuk 25 rasul yang wajib untuk diketahui oleh umat Islam. Nabi Lut ini, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, adalah nabi yang masih kemenakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Nabi Lut. Dia masih keponakan. Sebelum beliau diangkat menjadi rasul, beliau sudah menemani pamannya, yakni berkelana, berdakwah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nama Nabi Lut ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, termasuk nabi yang diutus di suatu tempat yang dikenal dengan Sodom, daerah Jordania, yang ada di situ, yakni laut kematian, laut mati. Kita baca sejenak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna Lutan laminal mursalin idh najjaynahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin thumma dammarna al-akhirin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah mengawali ayat ini dengan wa inna Lutan, dan sesungguhnya Lut alaihissalam laminal mursalin, sungguh dia termasuk para utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada suatu kaum. Idh najjaynahu wa ahlahu ajma'in. Ingatlah ketika kami Allah menyelamatkan Lut wa ahlahu dan keluarganya semuanya. Jadi jamaah rahimakumullah, menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Qasasul Anbiya, beliau adalah putra Haran bin Tarikh atau Azar, yakni bapaknya Ibrahim ini, Azar, itu adalah memiliki saudara, dan saudaranya ini bernama Haran. Maka dia termasuk keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul kepada suatu kaum yang mendiami sepanjang timur laut, yang dari Israel sampai Jordania kalau sekarang. Yang mana di situ ada suatu laut yang dikenal dengan Laut Mati. Laut Mati itu menurut beberapa ulama termasuk kuburan dari kaumnya Nabi Lut yang membangkang terhadap Nabi Lut alaihissalam, perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
Imam Ibnu Katsir, beliau ketika menjelaskan ayat ini, beliau memberikan judul mengingatkan kebinasaan suatu kaum Lut yang kaum tersebut membangkang perintah Allah dan memiliki perilaku aneh yang tidak pernah atau belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya sebelum kaumnya Nabi Lut yang dikenal dengan kaum Sodom. Beliau menjelaskan yukhbiru ta'ala an abdihi wa rasuluh Luton alaihissalam. Allah menceritakan tentang hamba dan rasulnya, yakni Lut alaihissalam. Annahu ba'athahu ila qaumihi. Sesungguhnya Lut alaihissalam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya. Fakadzabuhu, maka kemudian kaum itu mendustakan Lut alaihissalam. Fanajjahu Allah ta'ala min baini adharhum. Fanajjahu Allah ta'ala min baini adhurihim huwa ahluhu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia. Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan keluarganya dari kalangan mereka. Mimbaini adhurihim huwa ahlau. Jadi karena didustakan oleh kaumnya, Allah menyelamatkan Lut dan keluarganya. Illam ra'atahu, kecuali istrinya. Jadi istrinya Lut itu berkhianat terhadap suaminya. Dijelaskan dalam tafsir, bukan berarti berkhianat dalam hal ini selingkuh, enggak. Tidak taat terhadap suaminya, tidak beriman terhadap Nabi Lut alaihissalam. Fa inna halakat ma'aman halaka min qaumiha. Maka sesungguhnya istrinya Nabi Lut halakat, Allah binasakan ma'aman halaka min qaumiha, beserta orang-orang yang dibinasakannya. Fa inna Allah ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ahlakahum, membinasakan mereka bi anwa'i minal uqubati, dengan beberapa siksaan-siksaan. Wa ja'ala makhillatahum minal ardi, dan kemudian setelah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan tempat tinggalnya, yakni bekas yang ditinggali oleh kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom, Bukhairutun muntinatun, menjadi danau. Bukhairatan itu danau, di sini diterjemahkan laut. Danau yang mati, qabihatal mandori wa ta'mi warrihi. Jadi tempat tinggal kaum Lut yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam siksaan itu menjadi laut yang airnya busuk, lagi buruk pemandangannya. Begitu pula disebutkan di sini airnya dan baunya. Wa ja'alaha bisabilim muqimin yamurru bihal musafiruna laila wa nahara. Dan menjadikan tempat tinggal mereka sebagai tempat yang biasa dilalui oleh para musafir siang dan malam hari. Karena itu Allah mengatakan, wa innakum latamurruna alaihim musbihin.
Dan sesungguhnya kamu, wahai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi. Untuk apa? Ini dijelaskan pada Rasulullah SAW supaya penduduk Mekah itu mengambil pelajaran apa yang telah terjadi pada kaumnya Nabi Lot. Nanti kita sebutkan dosa apa yang mereka berbuat. Dan itu jamaah rahimakumullah, bekas-bekasnya ada. Maka dijelaskan di sini, yang dimaksud adalah afala ta'tabiruna bihim kaifa dammarallahu alaihim wa ta'lamuna anna lil kafirina amsalaha. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran dari mereka? Bagaimana Allah membinasakan mereka dan kamu telah mengetahui bahwa bagi orang-orang kafir akan mendapatkan siksaan yang semisal. Itu kalau menentang Rasul. Hanya saja jamaah rahimakumullah, tidak ada satu kaum pun yang disebutkan di dalam Al-Quran yang sifatnya ini lebih buruk dari sifat yang dimiliki oleh kaum Lut, kaumnya Nabi Lut. Tidak ada satupun kaum yang disebut Al-Quran. Kaum Ad, Samud, memang durhaka, tetapi kaumnya Lut ini kedurhakaannya luar biasa. Penyimpangannya luar biasa. Dan tidak ada satu kaum pun yang Allah menyebutkannya dengan sebutan yang buruk kecuali kaumnya Nabi Lut. Allah sebut di dalam Al-Quran kafir. Allah sebut dalam Al-Quran mujrimin. Kafir. Kemudian mujrimin, orang yang banyak dosa. Allah sebut dalam Al-Quran fasikin, orang fasik. Allah sebut dalam Al-Quran mu'tadin, orang yang melampaui batas. Allah sebut dalam Al-Quran jahilin, orang bodoh. Allah sebut dalam Al-Quran musrifin, melampaui batas. Allah juga sebut di dalam Al-Quran mufsidin, orang yang berbuat kerusakan. Banyak sekali sebutan-sebutan yang dinisbatkan kepada Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut alaihissalam, yakni kaum Sodom ini. Jamaah rahimakumullah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan pada Rasulullah, penduduk Mekah itu tiap pagi, malam, dia akan melaluinya. Wabillaili afala taqilun, dan di waktu malam, apakah kamu tidak memikirkan? Bapak Ibu adik-adik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang apa dosa yang telah diperbuat oleh kaum Lut, kaum Sodom itu? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan yang pertama dalam Quran surat Al-Anbiya. Walutan atainahu hukma wa ilma. Dan kepada Lut atainahu, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Wa najainahu minal qaryatil lati, dan kami Allah menyelamatkan Lut dari azab yang menimpa suatu penduduk negeri, allati yang adalah mereka mengerjakan perbuatan keji. Di sini yang dimaksud perbuatan keji adalah al-khoba'ith, perbuatan kotor. Perbuatan keji dijelaskan dalam tafsir ini, homoseksual dan menyamun. Jadi kebiasaan mereka itu, jamaah rahimakumullah, homoseks. Cinta terhadap sesama jenis. Maka disebut Sodom. Kaum Sodom. Itu kaumnya Nabi Lut. Dan mereka mengerjakan perbuatan tersebut dengan terang-terangan. Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas sholihin. Dan kami masukkan dia dalam rahmat kami. Lut maksudnya. Karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang soleh. Nah, Allah mengatakan, innahum, sesungguhnya mereka, kanu adalah mereka, kauma, suatu kaum, sau'i fasikin. Kaum yang jahat, lagi fasik. Di samping homoseks, lesbi, dia juga menyamun, merampok, dan lain sebagainya. Asal mula Sodom itu sebetulnya daerah yang termasuk Gemah Ripa Lojinawi. Kemudian suatu ketika terjadi
Allah uji dengan paceklik, jamaah rahimakumullah. Ceklek kemudian yang masuk wilayah Sodom itu tidak hanya Sodom saja, ada 5 insya Allah itu. 5 desa. Kemudian semua ke kampung Sodom berebut untuk meraih rezeki di situ sehingga terjadi kejahatan kriminal yang luar biasa di tempat itu, jamaah rahimakumullah, sehingga yang mengakibatkan ada iblis menjelma dalam suatu riwayat itu mengatakan kalau ada orang yang melakukan kejahatan sodomi. Itu diantaranya Asar yang menjelaskan riwayatnya. Di Sodom, biar dia kapok. Nah, ternyata kebiasaan itu menjadikan mereka terbiasa dengan itu. Dilakukan sudah bukan hal senang atau tidak, sudah hobi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka mereka mengerjakan perbuatan tersebut itu terang-terangan. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang kedua, dosa yang dilakukan oleh kaum Lut ini tidak lain adalah perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun, kaum pun, umat pun sebelum zamannya Nabi Lut. Walutun idza qala liqaumi innakum lata'tunal fahisha. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, yakni homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Jadi pertama kali ada itu. Sampai sekarang. Dengan berkedok. Di Indonesia juga banyak kaum ini. Yang dikenal dengan LGBT. Lesbian, gay, biseksual, transgender. Di Jakarta, pas ada ulama datang, Habib Umar waktu itu. Mengatasnamakan, bertanya, jamaah rahimakumullah. Seolah-olah mereka itu minta untuk dilegalkan. Padahal fitrah manusia enggak seperti itu. Jadi enggak ada alasan sebetulnya. Maka ada di Jerman perkawinan sejenis. Perancis sudah dilegalkan. Thailand apalagi. Thailand tuh jangan sampai tertipu. Ketemu di Facebook, orangnya cantik, punya anggar dia. Itu yang banyak. Maka atikum latatuna rijala wa taqda'una sabil. Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain, hanya mengatakan, malah kaumnya menantang, datangkan wahai Lut, kalau memang engkau orang yang benar, azab Allah itu. Qalu tina bi adzabillahi in kunta minas shadiqin. Kalau kamu memang benar Lut, datangkan adab itu kepadaku. Ini tantangan dari umatnya Nabi Lut alaihissalam ketika diajak kepada jalan yang benar. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malah dia meminta bukti bahwasanya kalau memang yang disampaikan Lut itu benar dan bukan gertaan. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Lut kemudian berdoa, Rabbin surni alal qaumil mufsidin. Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan. Lut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, jawaban kaum Lut ini tidak lain adalah ketika Lut mengatakan, Atatunal fahisata ma sabaqakum biha min agadim minal alamin. Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?
Innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Bal antum qaumun musrifun. Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Maka dosanya dia termasuk perilaku orang-orang yang dinyatakan musrifin. Orang yang melampaui batas. Maka wa ma kana jawab qaumihi, dan tidaklah ada jawaban kaumnya illa kecuali dia mengatakan akhrijuhum min qaryatikum, keluarlah kau dan orang-orangmu min qaryatikum, dari desa ini, kampung ini. Innahum unasu yatataharun, dia mengatakan kamu hanya menganggap dirimu itu suci. Ini kaumnya Lut, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka dinilai jamaah rahimakumullah sebagai pembuat kerusakan. Karena apa? Mereka telah merusak indahnya lembaga pernikahan. Pernikahan berbeda jenis tentunya. Dan salah satu tujuan fungsi pernikahan itu adalah melestarikan keturunan. Bayangkan jamaah rahimakumullah, kalau mayoritas manusia perilakunya seperti kaum Sodom, maka punah sudah kehidupan manusia di muka bumi ini. Kalau perilakunya seperti kaumnya Nabi Lut, perilaku kaum Sodom, maka jamaah rahimakumullah, jangan sampai ini terjadi pada kita. Allah itu sudah memberikan fitrah kepada kita, manusia senang sama laki-laki, senang sama perempuan. Di surga itu tidak ada yang namanya laki senang laki, tidak ada. Laki pasangannya perempuan. Maka perilaku kaum Sodom ini jamaah rahimakumullah termasuk perilaku yang musrif, melampaui batas. Mujrimin, perilaku yang orang-orang yang berdosa. Kemudian Allah juga menjelaskan, Ola fama khutbukum ayyuhal mursalun. Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting wahai para utusan? Ini hanya menjelaskan bahwasanya perilaku kaum Lut itu mujrimin. Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, yakni kaum Lut, agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras, musawwamatan inda rabbika lil musrifin, yang ditandai dengan dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, betapa tidak dikatakan melampaui batas kalau kita melihat binatang saja yang tidak diberikan akal. Binatang itu tidak diberikan akal, dia hanya diberikan nafsu jamaah rahimakumullah. Tidak ada yang suka dengan sesama jenis. Ayam, belum pernah kita lihat ayam itu senang sama sesama jenis. Kambing, sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Itu tidak pernah ada. Bisa antum bayangkan, mungkin tidak ada orang makan daging kambing atau sapi. Kalau perilakunya kaum Sodom itu terjadi pada hewan, maka itu sudah melampaui batas dan itu sudah bertentangan dengan fitrah dari manusia itu sendiri. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan perilaku kaum Sodom senang sesama jenis itu termasuk adalah perilaku yang zolim. Zolim terhadap diri sendiri, zolim pula terhadap orang lain. Disebut zalim karena apa? Mereka melakukan perbuatan yang menyimpang dari fitrah manusia dan melawan norma dan etika sosial. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, banyak riset yang menunjukkan asal mula timbulnya penyakit AIDS itu adalah karena hubungan sesama jenis. Maka di dalam Islam Rasulullah melarang keras hubungan sesama jenis, termasuk berhubungan lewat belakang, dubur. Dan ini dilarang tegas oleh Rasulullah SAW. Maka maraknya isu LGBT, mungkin saat-saat ini
sebelum ini ramai, jamaah rahimakumullah, yang ramai mengharuskan kita itu mengambil hikmah dari kisah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisahnya Nabi Lut terhadap kaumnya yang berperilaku menyimpang, yakni homoseksual. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dakwanya Nabi Lut ini diulang lagi dalam surat Al-A'raf. Hampir sama dengan kita baca yang awal tadi. Pada intinya beliau mengingatkan kaumnya untuk meninggalkan perbuatan yang keji tersebut. Jangan sampai perbuatan itu terjadi kepadanya. Kemudian di dalam surat Asy-Syu'ara, jamaah rahimakumullah, kadzabat qaumu Lutinil mursalun. Kaum Lut telah mendustakan para rasul. Idza qala lahum akhuhum Lutan ala tattaqun. Ingatlah ketika kepada mereka, akhum saudara mereka Lut berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Diingatkan terus dengan sabar oleh Nabi Lut. Kenapa kamu tidak bertakwa? Inni lakum rasulun amin. Sungguh aku ini seorang rasul yang terpercaya diutus kepada kamu. Fattaqullaha wa ati'un. Diingatkan lagi, bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajaran itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Kemudian atatuna dzukrona minal alamin. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, yakni berbuat homoseks? Adadruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum. Dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Allah untuk menjadi istri-istri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas. Qalu la illam tantahi ya Lut latakunanna minal mukhrajin. Mereka menjawab, wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir dari kampung. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini tentang Sodom ini, Imam As-Suyuti beliau menjelaskan dalam kitab Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur. Mulanya adalah kaum Sodom itu memiliki pohon dan kebun yang lebat buahnya. Akan tetapi suatu ketika mereka tertimpa musim paceklik hingga kekurangan pangan. Ini yang kita jelaskan pada awal-awal tadi. Yang pada intinya kemudian iblis menjelma itu. Kemudian jamaah rahimakumullah, suatu ketika iblis ini masuk dalam wilayah mereka, karena kaum Sodom itu pada saat itu persatuannya kuat, dia merusak apa yang telah dikaryakan oleh orang-orang Sodom, kemudian dia menjelma menjadi seorang rupawan, yang ganteng tentunya. Kemudian ditangkap seketika itu, maka kemudian suatu malam terjadi hal yang tidak diinginkan. Dia begini, akhirnya para penjaga itu mendekatinya, kemudian iblis itu masuk dalam tipu dayanya. Mengajarkan sesuatu, kemudian dipraktekkan oleh mereka, dan itu terus-menerus akhirnya disaksikan oleh khalayak banyak. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan, mereka mengetahui, disaksikan orang banyak perbuatannya itu. Kemudian jamaah rahimakumullah, lalu setelah itu iblis mengajarkan hal yang baru bagi wanita. Hingga yang diajarkan iblis itu bisa mencukupi kebutuhan biologis mereka satu dengan yang lainnya. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan dari sinilah awalnya hubungan seksual yang dilakukan di antara sesama lelaki yang disebut dengan sodomi. Nama itu diambil dari nama sebuah kota, Sodom. Penduduk kota ini melakukan secara terbuka dan tanpa malu-malu.
Bukan hanya itu, dalam suatu riwayat dikatakan mereka juga melakukan paksaan terhadap siapapun yang sedang melintas kota tersebut. Inilah awal mula terjadinya Sodom senang cinta dengan sesama jenis. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka sebelum adanya azab, sebelum datangnya azab, Lut ini kedatangan tamu jamaah rahimakumullah. Tamunya adalah malaikat. Ada yang mengatakan 2 malaikat, ada yang mengatakan 3 malaikat. Yang 3 malaikat, Jibril, Mikail, ada yang mengatakan satunya malaikat maut. Nah, sebelum itu, beliau mampir dulu ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum menghadirkan azab. Nah, anak dari Nabi Lut ini pun sangat khawatir jamaah rahimakumullah. Karena malaikat ini wujud manusia rupawan sekali. Gantengnya luar biasa. Bahkan kemudian karena anaknya Nabi Lut ini yang 2 perempuan itu beriman. Khawatir supaya Nabi Lut ini menjemput tamunya itu. Tapi namanya kaumnya itu sudah dirasuki yang namanya sodomi, tidak mau tahu. Bahkan Nabi Lut menawarkan putrinya untuk dijadikan istri mereka, tapi dia menolak. Dan ketika para utusan kami, para malaikat datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit, karena kedatangannya dia Lut berkata, ini hari yang sangat sulit. Karena Lut tidak merasa tidak bisa menolong tamunya. Dia nggak tahu kalau tamunya itu malaikat. Karena sebelum itu berkunjung ke tempat Nabi Ibrahim, memberikan kabar kepada Ibrahim bahwa Ibrahim akan memiliki seorang anak dari Siti Sarah. Kemudian anaknya Ishak, lalu kemudian Yakub. Nah, pas dipotongkan sapi, anak sapi sama Nabi Ibrahim, tamu ini tidak mau menyentuh makanan sama sekali. Kemudian dia mengatakan itu. Setelah memberikan kabar gembira itu, dia akan pergi ke negeri Sodom untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Dan kaumnya segera datang kepadanya, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, wahai kaumku, ya qaumi, haula'i banati. Inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah. Dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai? Maka dikatakan orang yang jahil. Dikasih putrinya, putri Nabi, tidak mau. Ya mereka qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqi wa innaka la ta'lamu ma nurid. Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak punya keinginan syahwat terhadap putri-putrimu. Sudah tidak ada selera, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Tidak ada selera sama perempuan. Dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Allah berkata, Lut, seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Kemudian mereka para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu, malaikat. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam. Suruh pergi pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang. Suruh keluar dari rumah malam, jangan ada yang menoleh ke belakang, illam ro'atak, kecuali istrimu. Karena apa jemaah rahimakumullah? Innahu musibah ma asobam. Sesungguhnya dia, istrimu, termasuk orang yang ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Inna mau'idahumus subuh, alaysa subuhu biqorib. Sesungguhnya saat terjadi siksaan, bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Keluar semua, baru jamaah rahimakumullah, sebelum fajar menyingsing,
Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab yang sangat pedih berupa gempa yang teramat besar, hujan batu, hingga akhirnya kaum Sodom yang ingkar itu pun musnah semuanya. Tidak tersisa. Semua mati. Kisah ini diturunkannya azab diabadikan Allah dalam surat Al-Qamar di antaranya. Kaum Lut pun telah mendustakan ancaman-ancaman nabinya. Sesungguhnya kami telah mengembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka. Kecuali keluarga Lut. Mereka kami selamatkan sebelum fajar menyingsing. Sebagian nikmat dari kami. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan sesungguhnya dia Lut telah memperingatkan mereka akan azab-azab kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu. Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal. Fadzuku azabi wa nudzur. Maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Dia masuk ke dalam rumah, merangsek, ingin memperebutkan tamunya itu, dibiarkan masuk. Kemudian ada suatu riwayat yang menjelaskan sebagian mereka banyak yang buta, tidak melihat apa-apa. Maka jamaah rahimakumullah, ini siksaan yang dialami oleh kaumnya Nabi Lut. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Di samping petir gempa, dia kemudian jamaah rahimakumullah diangkat sampai langit dunia, kemudian bumi yang ditempati kaumnya Lut dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu posisinya ada di Jordan yang dikenal dengan Laut Mati yang kita sebutkan itu. Laut Mati ini jamaah rahimakumullah, laut yang tidak ada kehidupan. Zat garamnya tinggi. Jadi kalau saya juga tidak pernah ke sana, kalau lihat geografisnya itu jamaah rahimakumullah bisa di browsing di Google itu. Jadi tanah itu memang kebalik. Teksturnya itu terbalik. Karena memang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibalik bumi itu. Dan sampai ke sekarang bekas-bekas itu peradaban itu masih ada. Maka tadi kita sampaikan supaya orang-orang kafir musyrik Mekah itu melihat. Dan itu siang malam dilaluinya dia bisa melihat. Tsumma dammarnal akhirin. Ini wabil laili afala taqilun. Alaihim musbihin wabil laili afala taqilun. Siang malam bisa melihat. Di Laut Mati. Di Jordan. Jadi kalau kita tidak bisa renang mungkin karena garamnya tinggi ya. Timbul, Pak. Ikan tidak bisa hidup di situ. Tumbuhan tidak bisa hidup di situ. Tidak ada kehidupan di Laut Mati. Itu bekas-bekas negeri kaum Lot yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki perilaku aneh, cinta senang terhadap sesama jenis. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada satu hal yang perlu Anda sampaikan yang merupakan pelajaran dari kisah istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh. Allah membuat perumpamaan terhadap orang-orang yang beriman dan orang kafir. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istrinya Nabi Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa azab Allah. Maka dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Istrinya Nabi masuk neraka. Tapi jangan memotivasi kita, istri kita masuk neraka, jangan. Pelajaran yang harus kita ambil, jangan sampai istri kita berkhianat dengan kita karena kita beriman kepada Allah. Itu pelajaran yang harus diambil.
Adapun pelajaran bagi orang-orang yang beriman, istrinya Fir'aun, justru Fir'aun manusia yang durjana, tidak beriman kepada Allah, mati dalam keadaan muslim, tapi muslimnya terlambat. Tidak diterima Allah, justru dia mengatakan, Rabbi benili indaka baitam fil jannah, wa najjini min Fir'aun, wa amali wa najjini minal qawmi dzalimin. Minta bangunkan kepada Allah, rumah di sisinya, yakni rumah di surga. Jadi perumpamannya istrinya Fir'aun beriman, istrinya Nabi, dua Nabi tidak beriman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang terakhir tidak ada argumen yang dapat dijadikan sebagai pembenaran atas legalisasi perkawinan sejenis. Tidak ada. Termasuk argumen HAM. Perilaku kaum Nabi Lut itu justru melanggar HAM. Melawan nurani dan fitrah kemanusiaan yang benar dan lurus. Mematikan proses reproduksi melalui pernikahan berbeda jenis dan mematikan masa depan kemanusiaan. Jadi kalau ada protes-protes LGBT, jangan didukung. Itu pelanggaran HAM, bukan pelanggaran HAM. Apa namanya itu? Dikit-dikit minta dilegalkan. Apa mau bumi kita nanti dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala? Menjadi laut mati semua. Maka sekali perilaku ini tidak dibenarkan. Jadi jangan berlindung dikit-dikit itu kan ujung-ujungnya duit semua itu. Udah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Semoga kisah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, kisah faktual ini mampu kita ambil ibrah, pelajaran bagi kita bahwa yang seperti itu tidak benar. Allah sudah menciptakan laki-laki, perempuan sebagai suatu pasangan yang melestarikan keturunan. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kalau ada yang mengatakan, oh itu kelainan genetik, bukan kelainan genetik, penyakit. Harus diobati. Maka perilakunya kaumnya Lut ini, sekali lagi harus kita ambil pelajaran. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu atau dapat mengambil ibrah di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.